Oke, saudara semuanya, kita akan menampilkan salah satu judul keadilan sosial dimulai dari diri sendiri. Seperti apa kisahnya, kita tonton bersama. Beli aja Pak, beli aja baru sih. Nggak semua orang punya duit kayak kamu, San. Keadilan itu artinya ada dalam bekerja, cuma enaknya aja. Gue dapet yang susah. Gak semuanya bisa diselesaikan pakai uang. Kok bang mulu sih presentasi? Ya lu kira gue gak pusing apa? Enggak lah. Psikologi remet, besok gue psikologi. Enggak lu. Pegangin banget, nanti takut sombong. Saya itu punya tugas besar dari matkul Pancasila tentang keadilan sosial. Menurut kalian gimana ya cara kita membagi tugasnya? Soalnya banyak banget nih. Joki aja gak sih, gue mau kok. Itu udah selesai. Kita ini lagi kerekam Sandra, bukan saluin. Bener, ini tuh kesempatan kita buat nerapin sila kelima. Jadi keadilan sosial itu harusnya dikasih sama semua orang, bukan cuma satu orang. Ya Allah, yang penting selesai ketemu dimanapun. Pas, itu tuh pemikiran yang salah. Kalau kamu mau mengambil sila kelima ya harusnya kita merata. Gak cuma ingin tahu hasilnya aja, kita juga harus tahu prosesnya. Ya Allah, aku bantuin. Aduh gimana nih, laptop aku rusak. Gitu aja Pak, beli aja baru sih. Gak semua orang punya duit kayak kamu, San. Ini pakai laptop gue. Ini si Leo nyuruh kita kumpul tau. Bentar kita kumpul aja. Yuk. Sengaja. Oke guys, ini gue udah ngatur tugas nih buat pembagian tugasnya yang Pancasila itu loh. Yang pertama ada Rina sama Jody, kalian ngerjain pengumpulan data ya. Terus ada Arya sama Dina, kalian ngerjain ntar laporan ya. Yang terakhir ada Sandra sama Baskara. Sisanya tuh kalian tinggal presentasi, ntar jadi di kelas tuh kita. Kok gue dapet yang susah? Presentasikan susah, gue nggak bisa tuh public speaking. Ya, kok bang mulu sih presentasi? Lu gak kepala gue udah pusing banget ini. Madrid kalah 4-0, psikologi remet, besok gue psikologi. Gila lu. Ya lu kira gue gak pusing apa? Enggak lah. Gue fans Barca, apa lu? Ya, ketua DSK gak hebat lu, cuma matsum lu. Gue udah kelapan kita berdua sini, berantem. Lu kira gue gak pusing apa? Ini tuh udah dibagi sesuai kemampuan kita. Terus Sandra, gak semuanya bisa diselesaikan pakai uang. Dan kamu Baskara, keadilan itu artinya ada dalam bekerja, gak cuma mau enaknya aja. Woi Bas, kemana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan apa-apa bahas santai aja. Jadi pelajaran aja bahas, gak apa-apa. Gua Baskara, bisa dibilang gua sekarang adalah orang yang sangat menyesal. Mungkin aku terlalu sibuk mengejar mimpi hingga melupakan masa-masa berharga. Terkadang kita baru menyadari sesuatu setelah kehilangannya. Dalam setiap pilihan ada jejak yang tak terhapuskan. Penyesalan adalah bayangan dari keputusan yang sangat tak terduga. Di tengah kehidupan yang sangat fana ini, seringkali manusia mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Sila kelima adalah keadilan. Keadilan adalah dasar dari persatuan, tempat di mana setiap suara didengar. Seiring berjalannya waktu, kita mengerti bahwa harta dan kekuasaan tidaklah abadi. Yang terpenting adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Oke, buat tangan semuanya. Pak Tenang cerita langsung terlihat di video kan. Jadi yang pertama betul yang Anda rasakan. Semakin dramatikalnya itu kerasa, penonton tuh senang. Betul ya? Pak Tenang tadi kan cerita terus akhirnya terkonfirmasi yang Anda jalankan. Jadi semakin ada bagian-bagian yang di luar nurul, itu menjadikan penonton itu senang. Wah, Anda lihat Asnawi Mangku Alam, jadi habis tendang terus melompat nyangkut ini kan karena di luar produksi BMKG ya. Kan tendang ngopo, gitu nih. Dia kan bisa melompat ke pohon, itu bagi saya itu suatu hal yang di luar nalar. Jadi itu hal yang pertama. Terus yang kedua, padahal tadi sudah menyampaikan juga. Jadi memang ada sentuhan-sentuhan drama itu menjadi yang penting. Itu yang menjadikan menarik para penonton untuk melihat video yang kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pesannya masuk sekali. Jadi kadang ada suatu perdebatan dan sifatnya itu gini. Masalahnya itu tidak terlalu jauh dari kehidupan mahasiswa. Jadi gini, kadang kita itu membuat cerita yang jauh dari angan-angan kita, batasan kita. Contoh misalnya kita pengen membahas tentang masalah urusan negara. Padahal masih banyak hal-hal yang dekat seperti tadi pembagian tugas di kelas itu kan yang sering kita rasakan dan kita alami. Dan ketika diangkat menjadi suatu bentuk cerita, pendengar bisa merasakan ya betul ya yang kita rasakan itu kalau dalam pembagian kelompok itu terkadang ya memang ada seperti itu anak sejak dari zaman Pak Danan kuliah ya seperti itu, yang punya uang oh santai nanti yang bayarnya saya semuanya, tapi biasanya nggak mau kerja, itu ada yang paling preman ya tadi yang ditampilkan Asnawi Mangku Alam tadi, orang seneng cocok misro itu ada yang ya sudahlah menerima sabar itu juga ada, dan itu sebenarnya sudah jamak dilakukan sejak pada dulu. Akhirnya biasanya yang kerja ya hanya itu saja biasanya. Nah, dia ingin memberikan informasi keadilan itu juga bagian daripada ada dalam konteks yang dekat-dekat itu, termasuk pembagian tugas itu kadang tidak akan menjalankan keadilan juga. Jadi keadilan itu bisa ada di mana-mana kan, ya bisa bukan gitu. Ini, nah terus masukan dari Pak Dina apa? Hanya saja gini,
Kenapa? Anda lihat, Anda perhatikan. Orang kalau nonton film, sebelum film itu nanti dipublish, itu ada salah satu petugas yang dalam sebuah perfilman itu tugasnya adalah penjaminan mutunya. Dia ngecek bagian mana yang kurang. Contoh apa? Kelemahannya ini tadi apa? Ada beberapa bagian tuh yang kurang detail. Contoh misalkan ketika si Baskara ya? Leo masuk bawa tas. Itu detailnya adalah dicopot, letakkan dulu. Itu detail-detail. Terus kemudian yang berikutnya pengambilan gambarnya. Ada beberapa yang potong kepalanya. Yang tadi kan potong kepalanya. Itu bagian itu memang harus detail. Terus kemudian ini pas di taman tadi ketika menyampaikan sesuatu suaranya nggak masuk, memang harus ada kebocoran memang kudu detail banget. Itulah kenapa film jadi mahal itu kayak gitu. Itu namanya penjaminan mutunya, penyunting akhirnya, namanya penyunting akhir. Kalau Anda lihat di bagian terakhir nonton film kan masih ada penyunting akhir. Penyunting akhir itu kasih itu tadi bagian detail. Termasuk tadi ketika laptopnya rusak, itu kudunya murup dong, bagian blur. Contohnya gitu. Jadi memang detail banget, film itu memang buat detail. Jadi kalau nanti bisa Anda buat lomba, skenario sudah masuk, konteksnya masuk. Terus berikutnya lagi pas pada saat sesi diskusi tadi loh. Jadi kelemahan AI menggunakan subtitle AI adalah dia itu polos. Jadi apa yang dia dengarkan AI akan dituliskan itu. Maka subtitle itu setelah AI membuatkan, tugas Anda membaca lagi, mengganti sesuai yang Anda inginkan. Di sebelah itu kemarin banyak sekali tanpa dicek loh. Subtitlenya tuh aneh-aneh. Contoh misalkan maksudnya apa, tapi tulisannya subtitlenya GoFood menurut. Jadi memang seperti itu. Nah, AI itu hanya menerima apa yang dia bisa terima dan akan dituliskan. Tugasnya adalah dicek. Oke ya, ini bagus sekali alhamdulillah. Talentnya semuanya bermanuver sesuai dengan ini. Ini yang terakhir lagi. Pak Danang kan tadi di awal sebelum ini tampil kan, Pak Danang sudah menyampaikan. Ketika Anda membuat karya, Anda itu harus membuat karakter di setiap tokohnya. Ini tak kayak karakter jahat, ini tak kayak karakter kalem, ini tak kayak karakter apa. Nah itu yang menjadi mahal di situ. Makanya kenapa Sri Mulat itu legend. Karena apa? Setiap tokoh yang tampil dia punya karakter. Misalkan nggak usah saya bilang ini siapa. Oh ini Gogon. Ini siapa? Tukul Arwana. Terus ini siapa? Mami Prakoso. Jadi dia punya karakter masing-masing. Paham ya? Jadi itulah kenapa membuat drama, membuat apa-apa itu menjadi, makanya harus talent tuh ini cocok lah. Ini yang bagian nyinyir itu katanya cocok lah. Oh, enggak, ini terlalu kalem. Nah, contohnya seperti itu. Oke ya, saudara semuanya, ini tadi penampilan dari teman Anda. Dari yang ditampilkan sana dan di sini saya nyatakan ini yang paling baik. Ini untuk sementara ya, karena di sana masih kurang tiga, baru tampil 2 kemarin. Ini jika tampil 2 tahun ini baru. Ya, namun sampai di detik ini saya nyatakan yang paling baik. Saya tak tahu nanti thumbnailnya dibuat yang lebih atau pas marah-marah atau pas tadi si Asnawi Mangkualam melompat mau ya bisa. Oke cukup ya, tidak perlu saya tanya-tanya karena waktunya. Ini kita selesai jam berapa? 9.10. Oke, satu film lagi. Oke, silakan tepuk tangan semuanya. Shout out to our editor. Satu video lagi terus kita. Thank you for isinya Gama. sama gitu.